CSR penting bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan citra publik, mendapatkan keuntungan bisnis yang berkelanjutan, dan juga memperkuat komunitas dan para pemangku kepentingan. Pupuk Kaltim sebagai bagian dari korporasi turut mengambil peran sejalan dengan rencana Pupuk Kaltim untuk membuka pabrik urea baru di Papua. Memahami permasalahan dan juga kebutuhan lokal masyarakat Papua penting dilakukan agar program dapat disusun sejalan dengan tujuan perusahaan dan tujuan berkelanjutan. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan pendapatan tertinggi di Indonesia urutan kelima. Namun sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Papua. IPM Papua rendah, yaitu sebesar 60,6%. Skor ini jauh di bawah rata-rata skor nasional sebesar 71,39%. Rendahnya IPM di Papua dikarenakan tingginya indeks kemiskinan Papua yang mencapai 27,43%. Indeks ini melampaui rata-rata kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,66%. Selain itu, indeks daya saing infrastruktur Papua juga konsisten berada di peringkat terbawah dengan skor 50,13, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 67,4. Tidak hanya itu, Papua juga masih berkutat tentang permasalahan kesenjangan pengetahuan dan juga kompetensi masyarakat Papua yang belum dapat memenuhi harapan industri. Penduduk usia kerja Papua meningkat 1,84% dibandingkan tahun 2020. 78% angkatan kerja, tingginya angkatan kerja tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan masyarakat Papua, di mana 50% masyarakat Papua tidak memiliki ijazah dan tidak pernah tamat pendidikan sekolah dasar. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling digeluti oleh masyarakat Papua, yaitu sebanyak 68,14%. Papua juga memiliki potensi luas lahan yang dapat dioptimalkan, yaitu sebesar 11.000 hektar tanaman jagung dan juga 7 juta hektar tanaman pangan dan hortikultura. Namun, hanya 33% lahan yang baru dimanfaatkan. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, kami tim Katalis dari Universitas Diponegoro menawarkan sebuah program I Am Wise, Integrated Farming with Zero Waste. Program kami yang bernama I Am Wise, yaitu Integrated Farming with Zero Waste, merupakan kegiatan agribisnis terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan tambak ikan. Program kami mengedepankan konsep Zero Waste, di mana limbah yang kami hasilkan akan kami olah kembali dan kami gunakan pada usaha kami. Selain itu, kami juga memiliki training center, di mana ini akan menjadi sebuah solusi untuk menjawab rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja bagi masyarakat Papua. Pada sektor pertanian, pada komoditas sayuran, kami memilih sawi, kangkung, dan bayam. Sedangkan pada komoditas buah, kami memilih pisang raja dan juga pepaya. Alasan kami memilih 5 komoditas tersebut karena berdasarkan data BPS tahun 2022, kelima komoditas tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan pada komoditas jagung, kami pilih karena berkontribusi pada ketahanan pangan di tanah Papua. Pada sektor peternakan, kami memilih komoditas sapi Bali. Sedangkan pada sektor perikanan, kami memilih ikan nila dan ikan lele. Alasan kami memilih 3 komoditas tersebut karena berdasarkan analisis data yang kami peroleh, ketiga komoditas tersebut memiliki permintaan pasar yang tinggi. Produk pengelolaan limbah dari program I Am Wise memiliki berbagai macam produk. Untuk yang pertama, dari sektor pertanian, kami ada pupuk organik cair yang terbuat dari limbah kulit pisang dan limbah pepaya. Kami juga ada pakan ternak yang terbuat dari limbah kulit pisang,
limbah batang pisang, dan juga jagung. Lalu yang ketiga, kami ada pakan ikan yang terbuat dari berbagai macam limbah sayuran seperti sawi, daun sawi, kangkung, bayam, dan juga jagung. Kemudian, untuk limbah dari peternakan, kami memiliki dua produk, yaitu pupuk organik dan juga biogas. Keduanya sama-sama terbentuk dari kotoran sapi. Untuk pupuk organik nantinya akan menjadi pupuk bagi pertanian, sedangkan biogas nantinya akan berkontribusi untuk penerangan PT Pupuk Kaltim. Untuk implementasi program IMWise sebagai usulan program CSR PT Pupuk Kaltim, kami menggunakan pendekatan hexahelix. Yang artinya pendekatan ini kami gunakan sebagai dasar sinergitas antar pemangku kepentingan yang nantinya akan ada 6 pihak yang bersinergi bersama dengan tujuan kami satu, yaitu mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan. Nah, nantinya program IMWise ini akan kami implementasikan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Kami akan melakukan perencanaan anggaran dan juga biaya. Kemudian bagaimana nanti kita akan mengolah sampah menjadi pupuk dan juga menjadi biogas. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dengan terjun langsung ke lapangan. Dan yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Dan tentunya setiap program pasti akan memiliki kelemahan dan juga pasti akan ada ancaman dari pihak-pihak eksternal. Namun dari adanya kelemahan dan juga ancaman itu tadi perlu kita perhatikan bahwa kita memiliki kekuatan juga peluang. Artinya kita bisa memilih dan juga memilah peluang mana yang bisa kita gunakan untuk menutup celah tersebut. Dan sebagaimana yang kita tahu, Papua adalah dijuluki sebagai Pulau Surga. Mengapa demikian? Karena mempunyai landscape yang begitu indah dengan sumber daya yang melimpah, tetapi sayangnya tingkat pendidikan di sana masih terbilang rendah. Oleh karena itu, mungkin akan ada hal-hal kecil yang bisa memicu konflik karena memang dikenal sebagai wilayah yang rawan konflik. Tetapi pada akhir-akhir ini, di tahun 2020, Bupati Kabupaten Fafak telah mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2020 tentang optimalisasi dan juga memprioritaskan aliran dana desa. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok Katalis memberikan solusi berupa program IMWise ini nanti, yang di dalamnya adalah sebuah konsep pertanian terpadu. Kami mengusulkan dibentuknya sebuah pusat pelatihan terpadu atau training center yang akan membantu masyarakat untuk belajar bersama, dan kami mengusung konsep kerja bersama dan juga gotong royong. Kami mengajak para kelompok tani dan juga kelompok ternak untuk sama-sama duduk bersama, belajar bersama, dan juga bekerja bersama. Jadi ketika nanti ada permasalahan atau isu kesalahpahaman yang bisa memicu suatu konflik, akan kami bantu, kami dampingi untuk bisa menyelesaikannya secara damai. Dan juga dengan adanya peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 akan membantu kita untuk memplot atau menempatkan dana-dana yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan pertanian terpadu pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Keterlayakan suatu program ditentukan berdasarkan analisis finansial. Kami menganalisis berdasarkan return on investment. Nah, hasil perhitungan didapatkan bahwa ROI sebesar 181%, yang artinya keuntungan yang akan didapatkan dari program ini adalah 1,81 kali biaya investasi awal. Berdasarkan perhitungan tersebut, kami menyimpulkan bahwa program IMWise layak untuk implementasinya.